Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya adalah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wuhaib bin Nusaib bin Zaid bin Malik bin Al-Harits bin Auf bin Al-Harits bin Ma'azun bin Mansur bin Ikrimah Al-Ma'azani. Ia mendapat julukan Abu Abdillah. Dan sebagian pendapat ulama Utbah memiliki nama panggilan Abu Ghazwan. Utbah bin Ghazwan dan kabilahnya adalah sekutu dari Bani Naufal bin Abdi Manaf bin Qusay atau Bani Abdi Syamsi yang termasuk dalam suku Quraisy. Beliau berperawakan tinggi lagi tampan. Mengikuti hijrah 2 kali. Utbah termasuk dalam as-sabiqunal awalun, yakni orang yang pertama-tama masuk Islam sebab ia adalah orang ke-7 yang masuk Islam. Hal ini sebagaimana yang ia katakan sendiri saat berkhutbah di negeri Basrah saat ia menjabat sebagai gubernur Basrah. Hal ini menjadi salah satu keutamaan dari Utbah bin Ghazwan. Utbah juga memiliki mawali, bekas budak, yang masuk Islam mengikuti jejaknya. Di antara bekas budaknya yang masuk Islam, di antaranya adalah Habab bin Al-Arad. Utbah juga memiliki keutamaan lainnya, seperti mengalami hijrah 2 kali. Ia ikut hijrah ke negeri Habasyah dan kemudian mengikuti pula hijrah ke Yasrib, Madinah. Saat hijrah ke Habasyah, Utbah bin Ghazwan berumur 40 tahun. Lalu Utbah pun pulang ke Mekah karena sangat merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Utbah mengikuti hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Inilah hijrah kedua kalinya. Saat itu Utbah menyusul pergi hijrah bersama dengan Mikdad bin Amr. Namun, dalam hijrah tersebut, mereka berdua berangkat bersama dengan serombongan pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal yang ketika itu masih musyrik. Dalam perjalanan tersebut, pasukan Ikrimah ini bertemu dengan rombongan pasukan kaum muslimin yang terdapat dalam pasukan kecil tersebut, yakni Ubaidah bin Al-Harits. Sehingga bergabunglah Utbah bin Ghazwan dan Mikdad dengan kaum muslimin, memisahkan diri dari kaum musyrikin. Melewati berbagai peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utbah merupakan seorang muhajirin yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Dujanah, satria pemberani dari kaum Ansar. Dalam kehidupan Islamnya, senantiasa terisi dengan jihad menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utbah termasuk sahabat yang ikut menyaksikan perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak orang-orang Quraisy melakukan gangguan dan melancarkan serangan melalui peperangan, Utbah selalu membawa panah dan tombaknya. Ia memang sangat ahli melemparkan tombak dan memanah dengan ketepatan yang luar biasa. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Utbah tidak meletakkan senjatanya. Ia tetap berkelana dalam perang di jalan Allah. Tidak satu perang pun yang ditinggalkan oleh Utbah bin Ghazwan. Ia terkenal sebagai petempur yang membidangi keahlian di bidang panah dan tombak. Utbah pun ikut serta dalam perang Yamamah yang terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq untuk memerangi nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Menaklukkan kota-kota di Persia. Pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin, Umar bin Khattab mengirim Utbah ke Ubulah untuk membebaskan negeri itu dari pendudukan tentara Persia yang hendak menjadikannya sebagai gerbang untuk menghancurkan kekuatan Islam yang sedang menyebar ke wilayah-wilayah jajahan Persia. Berkatalah Umar ketika hendak melepaskan pasukan Utbah, "Berjalanlah engkau bersama pasukanmu, hingga batas terjauh dari negeri Arab dan batas terdekat negeri Persia. Pergilah dengan restu Allah dan berkahnya. Serulah ke jalan Allah siapa yang mau dan bersedia, dan siapa yang menolak hendaklah ia membayar pajak, dan bagi setiap penantang, maka pedang bagiannya, tanpa pandang bulu. Tabahlah menghadapi musuh serta takwalah kepada Allah Tuhanmu." Utbah bin Ghazwan merupakan sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu menaklukkan dan merebut Ubulah dari cengkeraman tentara Persia dengan pasukan minimnya. Ketika pasukannya yang kecil telah berhadapan dengan bala tentara Persia yang terkuat, Utbah berseru, "Allahu Akbar, sadaqah wadah. Allah Maha Besar, ia menepati janjinya." Dan memang benarlah janji Allah. Tak lama setelah terjadi pertempuran, Ubulah dapat ditundukkan. Beliau juga berhasil menaklukkan kota-kota di pesisir Teluk Persia seperti Maisan dan Ahwas. Di masanya kota Ubulah memiliki bangunan masjid yang jumlahnya sampai 7.000 bangunan.
Sekalipun pada hari Jumat hanya masjid di pusat kota yang dipakai salat Jumat. Setelah itu ia bermaksud kembali ke Madinah. Tetapi Amirul Mukminin memerintahkannya untuk tetap di sana memimpin pemerintahan di Basrah. Utbah pun menaati perintah Amirul Mukminin membimbing rakyat melaksanakan sholat, mengajarkan masalah agama, menegakkan hukum dengan adil dan memberikan contoh tentang kejujuran, wara, serta kesederhanaan. Dengan tekun, dikikisnya pola hidup mewah dan berlebihan sehingga menjengkelkan mereka yang selalu menuruti hawa nafsu. Pernah suatu ketika ia berkata dalam pidatonya, "Demi Allah sesungguhnya telah kalian lihat aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah seorang dari kelompok 7, yang tak punya makanan kecuali daun-daun kayu sehingga sebagai mulut kami pecah-pecah dan luka-luka. Pada suatu hari aku memperoleh rezeki sehelai baju burdah. Lalu aku belah dua. Yang sebelah ku berikan kepada Sa'ad bin Malik dan sebelah lagi ku pakai untuk diriku." Mensyiarkan prinsip zuhud, Utbah sangat takut terhadap dunia yang akan merusak agamanya dan kaum muslimin. Dia selalu mengajak mereka hidup sederhana dan zuhud terhadap dunia. Namun, banyak yang mempengaruhinya untuk bersikap sebagaimana penguasa yang penduduknya menghargai tanda-tanda lahiriah dan gemerlapnya kemewahan. Tetapi, Utbah berkata kepada mereka, "Aku berlindung dari Allah kepada Allah dari sanjungan orang terhadap diriku karena kemewahan dunia, tapi kecil pada sisi Allah." Tak kala dilihatnya rasa keberatan pada wajah-wajah orang banyak karena sikap kerasnya membawa mereka kepada hidup sederhana. Berkatalah ia kepada mereka, "Besok lusa akan kalian lihat pimpinan pemerintah dipegang orang lain menggantikan aku." Ketika datang musim haji pergilah Utbah menunaikan ibadah haji. Sementara pemerintah Basrah dititip kepada salah seorang temannya. Setelah melaksanakan ibadahnya ia menghadap Amirul Mukminin di Madinah untuk mengundurkan diri dari pemerintahan. Tetapi, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menolak dengan mengucapkan kalimat yang sering diucapkan kepada orang-orang seperti Utbah. "Apakah kalian hendak menaruh amanat di atas pundakku, kemudian kalian tinggalkan aku memikulnya seorang diri? Tidak, demi Allah tidak kuizinkan selama-lamanya. Oleh karena itu tidak ada pilihan baginya, kecuali taat dan patuh." Kemudian kembali ke Basrah. Namun, sebelum naik kendaraannya ia menghadap ke arah kiblat lalu mengangkat kedua telapak tangannya yang lemah ke langit sambil memohon kepada Allah agar dia tidak dikembalikan ke Basrah dan tidak pula menjadi pemimpin pemerintah selama-lamanya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doanya. Dalam perjalanannya menuju Basrah, Utbah kembali ke pangkuannya. Utbah meninggal dengan menyediakan kesempurnaan nikmat dan kesempurnaan sukacita karena pengorbanan dan baktinya, kezuhudan, serta kesahajaannya. Utbah bin Ghazwan, sahabat yang senantiasa hidup dengan kezuhudan dan ketawaduan telah pergi. Namun kenangan keteladanan beliau senantiasa tertulis, terbaca dan menjadi panutan kaum muslimin setelahnya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.